Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya Tuhan yang Maha Esa. Aku awal mula jadi. Bersyukur dan berpuji salam takkan pernah kita lupakan sebagai wasilah Khadim Azali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya salawatnya bersalawat kita dalam ikatan sebuah kalam, yaitu dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, pada grup surau juru tablik, grup surau Imam Khatib yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai sebuah adanya kerinduan, artinya bukanlah sesuatu harus ada yang dirindukan, harus ada yang menjadi kita rindu. Artinya rindu kalau didatangkan oleh disebabkan sesuatu yang tidak dari aku, berarti itu bukan kerinduan kepadaku. Seperti apa yang dikatakan rindu? Adakah rindu itu datang sendiri? Rindu itu adalah datang dari rasa. Rasa tidak datang dari mana-mana. Rindu juga tidak datang dari mana-mana, tapi dari hasil suatu perjalanan yang menimbulkan keduanya menjadi sebuah kodrat, yang mana diungkapkan oleh kata rindu atau mahabbah. Artinya tidak mudah kita berbicara tentang kerinduan, apalagi terhadap sebuah dasar aku. Tapi kalau kita sudah mencapai suatu kehidupan yang ada di dalam yang hidup, hidup ada di dalam yang menghidupkan, dan yang menghidupkan ada dalam yang hidup, yaitu aku yang tidak menghidupkan, tetapi aku ada, hidup itu ada. Kalau kita berbicara tentang sejarah, bagaimana ada datangnya rasa, setelah itu datangnya rindu, datang cinta, itu bukan sesuatu keinginan, bukan sebuah keinginan karena kita dengar ada sesuatu terus kita bisa rindu ke sesuatu, itu tidak mungkin. Kenyataanlah yang membuat kita rindu, yaitu sebuah pertemuan, namanya pertemuan sebuah kerinduan.
Pertemuan sesuatu tanpa diawali oleh rindu dan karena kerinduan itu tidak akan mungkin ada rasa untuk menjadi rindu. Rasa datang dari suatu naluri yang paling dalam, laksana rindu juga datang dari naluri yang paling dalam. Naluri itu tidak dimiliki oleh siapapun, dia datang atas panggilan jiwa. Panggilan jiwa ini adalah suatu kesadaran yang harus disadari bahwa ini datang dari hakikinya atau sejatinya kita. Kita percontohkan dalam suatu kejadian. Buah dari rindu seseorang melepaskan egonya. Buah dari rindu seseorang melepaskan kesombongannya. Buah dari rindu seseorang melupakan sejati dirinya. Tapi dia tidak bisa melupakan dirinya yang sejati. Pertemuan antara suatu perpisahan yang mana perpisahan itu bukan karena jauh, bukan karena sesuatu jarak. Perpisahan itu tertutupnya kodrat yang memang dijadikan terpisah. Terpisahnya sebuah aku dari diri seseorang itu karena tertutupi oleh hati yang sombong, tertutupi oleh keakuan yang tinggi, dan tertutupi oleh sebuah kodrat keumatan yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Kenapa ada rindu di situ? Karena semuanya tertutup. Kalaulah semuanya kita jadikan sebuah alam atau sebuah wujud kotak yang terbuat dari kaca yang tidak dimasuki angin. Tetapi rindu tidak bisa dihalangi oleh tebalnya kaca, rapatnya suatu tempat. Tidak membutuhkan celah untuk menciptakan suatu kerinduan. Kerinduan itu dimiliki oleh suatu kehidupan, yang mana kehidupan itu adalah kehidupan yang ada, tetapi bukan karena diciptakan. Sampai-sampai sebuah jiwa itu dikatakan sebuah kehidupan bagiku, sebuah hidup bagiku, dan aku memang tidak menghidupkannya. Tapi kalau aku ada, maka dia akan hidup. Aku adalah mutlak dari segala alasan, meskipun mereka mengatakan aku dilahirkan, aku dijadikan, aku terjadi dan aku diciptakan. Dengan adanya aku dengan mutlak, semua kejadian itu hanya sebagai wasilah dan perjalanan. Tetapi nyatanya adalah aku ada, semua akan ada. Dalam hal kita melihat sebuah kerinduan, artinya apabila kita telah mencapai sebuah kehidupan, yaitu seperti jiwa. Jiwa itu kalau sudah memang terhimpun menjadi sebuah jiwa, sehingga jiwa itu tersita kepada satu perjalanan, yaitu perjalananku. Maka disinilah jarak yang membuat kita berpisah oleh kesombongan, keakuan dan keumatan ini, yang membuat suatu kerinduan. Karena dalam 1 jam kita menjalankan keakuan, keumatan, itu menelan waktu yang sangat panjang bagi hati kita. Rohani kita adalah suatu kehidupan yang dinamakan dengan sifat yang dikatakan mutlak bagi Tuhan, yaitu dikatakan dengan sifat hayat. Rohani itu bukan sesuatu yang dijadikan, tapi rohani itu terjadi karena kehidupan jiwa dengan rindunya. Jiwa yang telah menelan masa rindunya sehingga dia hidup, dikatakan itu adalah rohani. Rohani adalah jiwa yang hidup, hidupnya adalah rindu dan merindukan. Dengan demikian, rohani itu adalah suatu perjalanan, disebut dengan jiwa. Untuk saat ini kita menyebut itu jiwa. Jiwa ini adalah berbekal suatu hidup dan menuju kepada dirinya yang sejati. Setelah tercapainya suatu pertemuan, terjadi suatu pertemuan yang mana pertemuan ini yang tidak ada bisa diartikan dalam suatu tempat, tidak juga diartikan dalam suatu maksud dan berkata, tidak juga diartikan dalam satu memandang yang ditemui.
tetapi suatu rasa yang merasuki kejiwaan kita, sehingga kita merasa yang kita temui itu adalah tempat kita menyerahkan rindu. Di saat rohani itu menyerahkan rindunya kepada pemilik jiwanya, maka disitulah dia melihat bagaimana rohani itu menyerahkan masa rindunya yang tertahan. Apakah dia serahkan pakai tangan? Tidak. Diserahkannya pakai pandangan? Tidak. Dia serahkan dengan rasa yang paling dalam. Apa yang dirasai yang paling dalam adalah rasa. Apa bentuk rasa yang paling dalam? Saking dalamnya rasa rindu yang tak tertahan lagi, maka rindu itu membeku. Membekulah rindu itu menjadi suatu wujud bernama air mata. Itu dinamakan air mata banas. Air mata adalah satu batin yang tertekan yang tidak bisa diucapkan lagi. Dengan pertemuan sebuah rohani, disinilah awal menangisnya sebuah roh jiwa yang dinamakan aku mewakili engkau dalam menangis. Itu yang disebut wali Allah. Wali Allah itu dia akan menangis di saat rohaninya menyerahkan kerinduannya, dan dia malu di depan orang yang dia rindukan, dan ternyata dia adalah sebuah kerinduan. Dan bagaimana dia menata, bagaimana dia ingin mencintai, tapi dia tidak mampu. Akhirnya dia menyerahkan kerinduan itu. Ternyata yang dia serahkan adalah jiwanya kepadaku. Dengan dia menyerahkan jiwakunya kepadaku, maka tinggallah dia sebagai ragaku. Ragaku bukanlah terlihat, yang terlihat adalah zahir. Zahir itu bukan sesuatu juga yang zahir, tetapi zahir itu adalah sebuah kalam yang mana ku perintahkan untuk mengingatku. Maka berkatalah sebuah batin tunggal di dalam suatu tempat wujud, yang mana wujud itu adalah sebuah kata dinamakan napas. Napas itu diperintahkan sebuah kodrat untuk selalu mengingatku, karena dia mengingatku sangat lama, sehingga dia membeku ingatan itu menjadi sebuah wujud zahir yang dipandang adalah zahir semata. Zahir adalah sesuatu yang zahir, berasal dari tetesan air mata yang menjadikan sebuah wujud. Yang wujud itu adalah wujud kerinduan. Rohani itu telah nyata berbentuk. Kenapa? Karena dia tidak mau lagi tidak terlihat bagi yang merindukannya, maka dia berwujud untuk bisa dilihat. Sesungguhnya engkau aku zahirkan untuk berzikir kepadaku dengan mengatakan aku, sehingga semuanya akan kembali kepadaku. Disinilah kita paham, kita telah mewakili Allah untuk menerima ajal dari semua yang ajal, menerima hidup dari semua yang hidup, untuk kembali kepadaku. Makanya diperintahkan seseorang itu menjadi wujud dari aku, yaitu dikatakan dengan hayat yang tunggal. Ini yang dimaksud dengan dikatakan sifat mutlak. Sifat mutlak kepada aku adalah tempat kembalinya semua yang jadi. Sifat mutlak pada wujudku adalah kembalinya semua yang ada. Maka inilah dikatakan jiwa. Jiwa yang berbekal dengan rindu dalam tetesan air batin bernama banas, dan tetesan itu sudah menjadi nyata, dan air mata itu sudah wujudnya nyata, sehingga terjadilah sesuatu yang zahir, yang tidak boleh dikatakan tubuh, yang tidak boleh dikatakan kodrat, tetapi adalah sesuatu yang zahir. Inilah rasa, inilah rindu. Rasa jatuh menjadi kodrat, rindu jatuh menjadi hayat. Inilah zahir. Tetapi dalam hal ini perlu kita ketahui, kalau kita sudah menjadi aku yang memberi dan aku yang menerima, itu sudah jembatan dari segala hidup, adalah kembalinya semua yang hidup melalui tajalli menerima dan tajalli memberi. Inilah yang dinamakan napas. Napas adalah batin abadi yang mana semuanya kembali, termasuk anak, istri dan keluargamu akan kembali ke dalam napasmu membawa kepada aku.
maka keluarkan napasmu untuk menerima hakmu. Keluarkan napasmu untuk menerima semua yang kamu suka, dan keluarkan napasmu untuk mengetahui bahwasanya akulah tempat engkau kembali. Begitu yang dikatakan dalam suatu pertemuan mahabbah. Jadi kalau kita bicara rindu, tidak putus kita bicara pada rasa. Rasa bukan sesuatu yang dirasakan, tetapi tekanan yang sangat kuat yang tidak bisa dikeluarkan sehingga dia terwujud menjadi batin. Batin membeku menjadi tetesan air. Air itu yang dikatakan banas. Banas itu yang disebut dengan air mata. Apabila kamu mengeluarkan air mata, maka batinku tersentuh untuk melihatmu. Disinilah akhirnya manusia itu pada titik yang dikatakan jiwa yang diam. Kenapa? Setiap orang yang melihat dirinya diam, dia akan sedih dan dia akan menangis, karena dia terbuat dari kodrat mahabbah yang diam. Dia terbuat dari kasih sayang yang diam. Dia terwujud kepada wujud yang diam. Dan bertingkah Allah dalam sifat kodrat zahirnya, dan bertingkah Muhammad dalam wujudnya sebagai umat. Tapi aku adalah jiwa yang diam, yang melihat Allah mengurus umatnya. Ini yang dikatakan aku pada diriku, dan aku sejatinya yang ada pada nyawaku sendiri. Sementara aku bukanlah nyawa, tapi aku adalah jiwa yang bernyawa. Baik, kita coba muzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Allahu akbar. Baik, terima kasih. Silakan Imam Us. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Muhammadun musyafi wal ikram ya wal jali wal ikram wa tahirina wal mujahidina amma badu ibadallah wa itaqullah. Terima kasih, insya Allah sehat selalu Buya bersama keluarga, amin. Dan juga kepada para ulama, para imam, insya Allah mudah-mudahan diridhai dan dikaruniai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita mendapatkan kajian-kajian yang sangat dalam sekali di dalam memperjalankan rindu dan rasa. Rindu dan rasa ini tidak datang dari mana-mana, tapi insya Allah akan diulas kembali supaya lebih jelas dan rinci. Untuk waktunya saya persilakan kepada Imam Khatib Suhardi. Insyaallah. Terima kasih Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Terima kasih banyak atas tausiahnya malam ini. Insya Allah para jamaah sekalian, apa ya telah disampaikan oleh Buya kita, guru mursyid kita, alhamdulillah ini betul-betul membutuhkan penghayatan karena penuh dengan hikmah yang luar biasa
harus kita betul-betul mampu menjiwai melalui rasa kita. Ya tentu perlu saya garis bawahi beberapa hal yang disampaikan oleh guru mursyid kita. Yang pertama tentu adalah terkait dengan rindu atau rasa rindu kita ini. Beliau sampaikan garis bawahi bahwa jangan sampai rindu itu tidak berasal dari aku semata, karena itu tidak akan berarti sama sekali kerinduan itu. Poin-poinnya begitu banyak disampaikan tadi oleh beliau. Kemudian bergeser daripada itu, beliau jabarkan lagi hidup dan kehidupan ini berasal daripada jiwanya sendiri, adanya sendiri. Ini juga panjang lebar dijelaskan oleh beliau. Nanti dipertanyakan juga bila mana ada hal yang kurang pas. Kemudian jiwa ini akan tumbuh dalam sebuah ruhani atau hayat. Semua itu juga adanya yang perlu diresapi betul-betul. Supaya apa? Supaya kerinduan itu betul-betul terjadi karena darinya semata. Ini perlu dihayati betul. Kemudian sampai kepada hayat sahirnya keluar, itu pun harus betul-betul kita harus ikuti alurnya sampai jangan sampai lepas daripada perjalanan jiwa aku sendiri sampai keluar kepada sahir, sampai kepada dua titik yang disampaikan oleh beliau, titik aku pada diriku sendiri dan titik aku pada kesahiranku karena ingin dipanggil Tuhan dengan nama Muhammad. Itu juga jangan sampai kita dalam penjabaran ini lepas dari poin intinya bahwa aku semata. Itu gambaran sedikit yang bisa saya sampaikan lebih awal. Mudah-mudahan kita bisa meresapi betul-betul dari sisi kejiwaan yang berasal dari akunya semata. Demikian apa yang saya sampaikan untuk lebih awal. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas. Demikian, billahi taufik al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Imam Hatib Suardi atas ulasannya yang begitu panjang. Dan baik, kita lanjut ke insya Allah udah ada yang mengangkat tombol tangannya. Untuk Pak Utari, dipersilakan atas waktunya. Insya Allah, terima kasih Wazir Tablik yang saya berikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu Buya dan tidak kurang suatu apapun Buya. Amin ya Allah ya. Mohon izin Buya mengenai kerinduan sebuah rohani yang membeku hingga menetes panas air mata. Air mata itu ternyata menjadi dohirnya yang mudah untuk diingat. Apakah seperti itu Buya? Mohon penjelasan kembali Buya. Itu yang dikatakan banas. Hanya air mata yang bisa mengeluarkan air mata. Artinya jiwa yang menangis. Diri itu adalah jiwa yang nyata telah hidup berupa rohani. Rohani itu bukan berbeda dengan jiwa. Itu adalah pengakuan bagi aku yang bernama aku yang disebut dengan rohani. Rohani adalah keakuan, milikku adalah jiwaku. Dengan adanya jarak yang membuat kita melepaskan segala kerinduan yang tidak bisa kita tahan, sehingga nyatalah rohani melepaskan kerinduannya kepada aku, yang mana aku adalah sesuatu yang menjadi harapan, sesuatu yang menjadi wujud nyata bagi dirimu. Nyata aku bukan terlihat, tetapi sebuah kenyataan. Karena selama dalam hidup kita telah dipisahkan oleh keangkuhan hati,
selama hidup kita telah dipisahkan oleh keakuan diri, dan selama hidup kita dipisahkan oleh kesombongan keumatan diri, sehingga aku menjadi tidak ingin dikenal. Biarlah engkau yang dikenal, biarlah engkau yang diketahui. Aku adalah sebuah jiwa yang menjadi jaminan engkau boleh dikenal, boleh diketahui. Tetapi aku adalah yang tidak bisa diketahui dan dikenal. Kalau sempat engkau mengenalku atau aku membuka alam pengenalan atau ma'rifah, mungkin tidak akan ada yang mengenal yang lain lagi. Mereka pasti mengenal aku karena engkau adalah jiwaku sendiri. Gitu. Paham? Insyaallah Buya, mohon diharapkan Buya. Semoga Buya tidak bosan-bosan untuk membimbing kami Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah atas jawabannya saya Buya. Kita lanjut ke yang pertanyaan kedua. Saya persilakan ke Pak Kuswari atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Insyaallah. Amin. Baik, kami ingin penjelasan yang lebih jauh Buya, bahwa aku adalah milik jiwamu. Maksudnya bagaimana itu Buya? Karena jiwa itu sudah diberikan kesempurnaan, jiwa itu sudah diberikan martabat. Karena sayangnya dia tidak ingin dikenal, biarlah kamu yang dikenal. Katakanlah aku ingin dikenal. Tapi kata siapa? Kata kata keakuan tadi, atau kata-kataku. Jadi biarlah aku tidak ingin dikenal. Tapi kalau kamu sempat mengenalku, kamu tidak akan mau mengenal yang lain. Artinya seperti itu. Disempurnakan sebuah aku bagi diriku untuk mencapai, yaitu jiwa. Karena jiwa tidak ada dalam kajian agama, jiwa tidak ada dalam pembahasan ilmu, jiwa tidak ada dalam pembahasan iman. Jiwa itu hanya pembahasan diriku sendiri. Makanya aku berikan kamu sebuah pandangan yang bisa dipandang. Aku yang bisa dipandang, aku yang bisa dirasakan, aku yang bisa didatangi. Tapi sesungguhnya engkau adalah sebuah kata bagiku, dan aku bukanlah sebuah kata. Maka jadilah engkau orang yang dipuji, jadilah engkau orang yang dipuja, jadilah engkau orang yang dimuliakan. Sementara aku adalah orang yang tidak dikenal. Tapi ingat, aku adalah mutlak. Apabila aku tidak berkata lagi, maka kamu di dalam kemelut. Apabila aku tidak berkata lagi, maka engkau dalam kemelut hati yang paling dalam. Biarlah aku menunggu kesempurnaan, biarlah aku melihat kesempurnaan. Tetapi kesempurnaanmu itu adalah suatu hayat bagiku. Tidak mungkin aku melebihi dari segalanya kalau aku tidak melihatkan kesempurnaanku padamu. Maka semua iman akan mengatakan, aku sempurnakan, aku sempurnakan, aku sempurnakan. Paham? Insya Allah, jadi ketemu jawabannya Buya. Kemudian yang kedua, kami tadi ada kata-kata yang mungkin perlu dijelaskan kembali Buya tentang keluarkan nafasmu untuk menerima haknya. Napas telah terjadi sebagai kodrat yang sangat dirahasiakan. Kodrat sebuah tajalli sir
yang mana dia memberi dan menerima. Apabila engkau meminta, berarti napasmu keluar memberi, menerima. Dan apabila engkau memberi, maka engkau akan datang meminta kepadaku. Dan engkau adalah jalan bagiku. Engkau adalah siratal lazi, jalan yang tidak terlihat. Termasuk kembalinya semuanya kepada dirimu. Karena dirimu adalah jiwaku, alam jiwa, yang mana semua jiwa itu kembali. Belajarlah kamu bernapas dengan memberi dan menerima. Sebuah alam yang mampu memberi, semua alam yang mampu menerima. Karena napasmu selalu berkata aku dan aku. Sehingga yang mengatakan aku itu sudah nyata wujud aku. Tinggal lagi yang mengatakan aku di dalam aku itu sendiri. Itulah sesuatu yang ada di dalam batin nyawa. Itu. Alhamdulillah. Terima kasih Buya atas penjelasannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawabannya, Buya. Ya, insya Allah akan kita lanjut ke penanya ketiga. Insya Allah Pak Khalifah Badul Hakim ya. Dipersilakan atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih Imam Hatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga, insyaallah. Nah, di sini Buya mohon kelanjutan pertanyaan Imam Kuswari itu yang mengarah itu aku, itulah, yang berkata itu aku dan itulah aku. Mohon pencerahannya di situ ya. Kalau aku tidak berkata aku, tidak akan ada kata-kata aku. Aku yang berkata dengan yang kata itu tidak akan sama. Aku yang berkata adalah aku yang sangat jauh pada tak terhingga, dekat pun tak terhingga. Tapi aku yang berkata adalah di dalam kata itu tersebut. Dan aku yang berkata dan berkata-kata yang berasal dari kata-kata itu juga. Paham? Alhamdulillah. Jadi itulah jalan yang dikatakan aku. Terima kasih banyak Buya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua jawaban-jawabannya. Itu mohon tanda tangannya diturunkan Pak Khalifah Badul Hakim. Insya Allah sambil menunggu penanya yang belum ada, Buya izin bertanya Buya. Silakan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Di sini mohon penjelasannya lagi bahwa rasa rindu itu bukan datang dari mana-mana, tapi karena diperjalankan perjalanan Tuhannya. Nah, dan yang menutupi rasa rindu itu datang karena ego dan kesombongan diri ini. Mohon diperjelas lagi Buya. Karena rindu itu membutuhkan hati nurani dan jiwa. Kalau
rindu yang dimaksud kepada Allah tidak bisa berbekal perasaan. Rindu kepadaku itu tidak dasarnya perasaan, tidak pula dasarnya hati, tidak pula dasarnya keinginan. Rindu itu adalah suatu kejadian yang telah dialami sehingga kita untuk mendapatkan arti dari menyerahkan kerinduan tadi, sehingga rindu itu juga yang akan menjadi pencarian karena kita telah menyerahkan rindu itu kepadanya. Paham? Insyaallah, alhamdulillah. Dari mana bisa seseorang rindu kepada orang yang tidak dia temui? Bagaimana bisa umat rindu kepada sesuatu yang belum pernah ketemu? Tapi karena rindu itu telah diserahkan dari dulu. Tapi karena kita belum menunggunya dengan jiwa, jadi kita tidak bisa menikmatinya dan tidak bisa terhubung dengan rindu yang kita pernah berikan. Itu. Insya Allah. Baik, para jemaah sekalian, kita ketemu 20 menit lagi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.